Pada tutorial kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat peta situasi secara otomatis dan cepat dari Google Map yang nantinya akan kita buat di format DWG AutoCAD. Adapun caranya adalah yang pertama buka browser Mozilla atau Google Chrome, lalu ketikkan Google Map. Nah, lalu buka Google Map-nya. Kita tunggu beberapa saat hingga terbuka. Nah, apabila sudah terbuka, maka bisa kita ketikkan lokasi yang akan kita ambil peta situasinya. Misal saya mengetik lokasi Takengon yang merupakan ibu kota dari Kabupaten Aceh Tengah. Lalu tekan enter. Tunggu beberapa saat. Nah, ini info ini kita tutup saja supaya gambarnya lebih jelas. Nah, ini adalah peta Takengon. Dan kita tinggal menentukan lokasi mana yang akan kita ambil peta situasinya. Salah satu syaratnya, gambar ini harus berbentuk 2 dimensi dan jangan dibentuk dalam bentuk satelit agar bisa secara otomatis nantinya didigitasi. Kita tinggal memilih lokasi mana yang akan kita ambil. Kita zoom sampai ukurannya besar. Bisa dengan men-scroll dari mouse atau bisa dengan menekan tanda ini. Lalu kita pilih lokasi. Ini kita tinggal menentukan lokasi mana yang akan kita ambil peta situasinya. Agar lebih jelas maka harus di zoom sampai besar agar nanti penjiplakan otomatis atau digitasi otomatisnya bisa terlihat dengan jelas. Nah, misal saya akan mengambil area ini, lalu kita menekan tombol back screen pada keyboard. Nah, untuk back screen ini agar lebih mudah dan lebih bisa diatur pengambilannya, maka saya menyarankan Anda memakai aplikasi Lightshot ini. Dan aplikasi ini nantinya lebih membantu kita dalam print screen suatu gambar. Karena bisa langsung diatur gambarnya apabila dibandingkan dengan print screen secara manual saja. Tapi kalau ini lebih bagus dan lebih simple, yaitu aplikasi print screen dari Lightshot ini. Oke, kembali kita ke peta Google Map. Nah, ini dia tadi. Lalu tekan print screen pada tombol keyboard. Nah, ini otomatis aplikasi Lightshot tadi sudah berjalan juga dengan kita menekan print screen pada keyboard komputer tadi. Kalau sudah pilih areanya, nah misal ini area yang akan kita ambil peta situasinya. Oke, kalau sudah bisa tekan Ctrl S pada keyboard atau Save. Nah, ini sudah tersimpan, lalu kita ambil hasil screenshot tadi. Saya menyimpan di folder dokumen. Kita buka komputer, dokumen, Lightshot. Nah, ini tadi gambarnya. Oke, kalau begitu kita pindahkan saja ke folder local disk D. Nah, oke, sudah. Kalau sudah, ini kita buka di aplikasi Photoshop. Karena gambarnya ini tidak terlalu terang,
Jadi harus kita terangkan terlebih dahulu agar bisa terdigitasi dengan otomatis di aplikasi CorelDRAW. Oke, kita buka aplikasi Photoshop-nya, pilih File, Open, pilih Screenshot ini. Nah, ini dia sudah terbuka. Lalu pada menu bar atas ini, lihat menu filter, klik menu filter, pilih Stylist, lalu lihat di sini ada submenu lagi, pilih Find Edge. Klik Find Edge. Nah, ini sudah terbentuk seperti sebuah sketsa. Lalu setelah itu kita bisa mengatur tingkat kecerahan gambarnya lagi agar gambar sketsa hitam ini bisa lebih jelas. Pilih menu curve. Ini klik menu curve. Nah, sudah muncul kotak curve ini, lalu atur tingkat pewarnaannya. Seperti ini. Kita atur. Nah, bisa kita lihat jelas sudah lebih berwarna hitam. Lalu tutup kotaknya. Kalau sudah, lalu tekan Ctrl Shift S pada keyboard, lalu beri nama peta situasi. Setelah itu pilih format, misal bisa JPEG, bisa PNG. Ya, di sini saya memakai JPEG saja, lalu pilih folder tempat penyimpanan. Di sini saya menyimpan di local disk D, lalu tekan Save. Lalu untuk pengaturan ini pilih kualitas yang maksimum. Kalau sudah, tekan OK. Nah, ini bisa ditutup. Kalau sudah, ini dia gambarnya. Ini peta situasinya. Sedangkan ini hasil screenshot langsung dari Google Map. Tadi bisa dilihat gambarnya tidak seberapa terang. Nah, ini sudah terang. Lalu kita copy peta situasi ini. Lalu kita buka aplikasi CorelDRAW. Nah, ini tampilan awal CorelDRAW. Di sini saya memakai aplikasi CorelDRAW X7. Lalu pilih New Document. Nah, ini tampilan awal untuk New Document bisa diatur sesuai kebutuhan. Kalau sudah, tekan OK. Nah, setelah itu, tekan paste di kotak lembar kerja ini. Tekan paste dari gambar yang kita copy tadi. Nah, ini dia gambar yang kita copy tadi. Oke, kalau sudah, klik di gambarnya ini. Pilih di gambarnya ini. Lalu klik kanan. Pilih Quick Trace atau digitasi atau penjiplakan otomatis. Nah, ini sedang berjalan penjiplakan otomatisnya. Nah, ini sudah selesai. Kalau sudah selesai, ini kita taruh sebentar di sini. Lalu, ini gambar aslinya kita delete. Dan ini adalah gambar hasil digitasi tadi. Oke, kalau sudah, kita bisa menyimpannya dengan menekan Ctrl Shift S pada keyboard lagi. Lalu, pilih format. Tentunya DWG AutoCAD. Setelah itu beri nama peta situasi DWG untuk membedakannya dengan peta situasi yang hasil JPEG tadi. Lalu tekan Save. Oke, kalau sudah bisa kita tutup sebentar. Maksudnya ini akan muncul, setelah itu akan muncul kotak ekspor AutoCAD. Di sini ada beberapa pilihan pengaturan. Bisa disesuaikan sesuai kebutuhan. Kalau sudah, klik OK. Nah, kalau sudah OK, tutup aplikasi CorelDRAW ini. Nah, ini peta situasi berformat DWG AutoCAD. Langsung kita buka di AutoCAD. Klik 2 kali secara cepat. Nah, ini saya memakai aplikasi AutoCAD 2010. Kita tunggu beberapa saat hingga aplikasi AutoCAD ini terbuka. Nah, ini aplikasinya sudah terbuka tapi masih sedikit loading. Kita tunggu beberapa saat lagi. Kita tunggu beberapa saat hingga aplikasi ini tidak loading lagi. Nah, ini sudah terbuka. Oke, ini bisa kita lihat. Ini
XY-nya masih bergeser. Ini bisa kita atur agar garis panah XY-nya ini tidak bergeser lagi. Tekan UC Enter. Lalu hapus checklist ini, klik OK. Nah, ini tidak bergeser lagi arah XY-nya. Nah, inilah gambar hasil digitasi atau penciplakan secara otomatis dari CorelDRAW kita import ke DWG. Dan ini juga masih bisa kita edit, karena ini adalah berbentuk garis line dan bisa kita tambahkan keterangannya. Nah, bisa kita bandingkan hasilnya dengan gambar peta situasi ini yang kita ambil dari, kita olah dari Photoshop tadi. Nah, ini dia sangat mirip dan sangat menyerupai. Begitu juga dengan gambar langsung dari screenshot Google Map tadi. Ya, juga sangat mirip dan menyerupai, bisa dilihat. Nah, ini dia. Semua terjiplak dengan sempurna. Nah, ini dia perbandingannya. Tapi agar gambar ini bisa terjiplak dengan sempurna, syaratnya seperti tadi, gambar awal yang kita ambil harus benar-benar jelas. Tampaknya harus benar-benar jelas, makanya saya zoom sampai habis tadi, dan gambar tersebut juga tidak bisa 3 dimensi. Kalau 3 dimensi penjiplakan nanti akan tidak teratur. Dan disarankan agar lebih baik menggunakan format gambar non-satelit atau gambar seperti kartun, dan setelah itu diperjelas dengan aplikasi Photoshop. Baru bisa terjiplak dengan sempurna. Nah, cara ini jelas lebih mudah apabila kita lebih cepat apabila kita mendigitasi secara manual. Oke, sekian tutorial saya. Sampai jumpa pada video tutorial selanjutnya.